Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry, saya pemilik dari FR Poultry yang tepatnya di Desa Sunggingsari di Dusun Sunggingan. Saya memulai peternakan ini kurang lebih sekitar ada 7 bulan, diawali dari bulan Februari dan ini kita masuk ke dalam periode ketiga. Dalam periode ketiga dengan kapasitas peternakan kurang lebih 5.000 ekor. Latar belakang saya memulai untuk peternakan ini adalah saya sebelumnya itu saya bekerja sebagai pariwisata, yang tepatnya itu saya di Bali, di Denpasar. Saya baru saja pindah ke sini kurang lebih sekitar 2 tahun dan itu juga masuk ke, saya berpikir ini adalah usaha masa pensiun saya yang sudah berapa puluh tahun saya bergerak di bidang pariwisata. Jadi kebetulan saya juga searching sebelum untuk memulai dari perusahaan ini. Saya searching di berbagai media, di internet, ataupun saya searching di perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan besar yang bergerak di peternakan. Bagaimana potensi dari usaha peternakan ini untuk kedepannya. Setelah saya teliti, adakan observasi juga, saya mempunyai peluang bisnis di peternakan ini karena saya yakin peternakan ini juga peternakan broiler juga itu sebagai salah satu dari ketahanan pangan Indonesia. Jadi ada beberapa juga pendampingan atau masukan-masukan dari dinas-dinas terkait khususnya di Kabupaten Temanggung. Yang pasti kendala dan juga hambatannya itu pasti ada. Karena di peternakan ini saya benar-benar memulai dari nol. Memulai dari dasar lagi yang memang bidangnya saya belum mengerti. Karena sebelumnya yang saya sudah jelaskan, saya sudah bergelut di bidang pariwisata sudah hampir 30 tahun. Jadi ini adalah dunia baru buat saya, jadi saya harus memulai. Beberapa hambatan yang saya hadapi seperti mungkin awalnya gitu kan, bangunan-bangunan yang harus saya ketahui berapa ukurannya untuk kandang, yang memang harus proporsionalnya untuk bibit-bibit ayam ini yang untuk pembesaran ini. Terus juga ada beberapa untuk mitra juga, saya harus benar-benar memilih mitra-mitra dari yang untuk boiler ini. Ada beberapa mitra yang memang benar-benar bukan benar-benar mungkin sudah menolak saya gitu kan, karena mungkin peternak baru dimulai dari nol juga. Tapi saya cukup dibantu dengan PT dari Ambarawa, PT SML juga. Jadi PT SML itu saya banyak intensitas komunikasi dengan mereka dan mereka sangat benar-benar membantu saya dari awal untuk masalah pembangunan, dari nanti seperti untuk pembelajaran, dari boarding untuk ayam kecil sampai nanti masa panen itu mereka memberikan saya motivasi atau memberikan saya pelajaran yang sangat detail sekali. Khususnya Mas Purwanto itu yang sudah ngajarin saya benar-benar, dia mendampingi saya sampai sekarang ini. Oke. Kalau dibilang sulit dan tidaknya itu pasti segala sesuatu bidang itu pasti sulit. Tapi gimana dari kita sendiri mau belajar atau tidaknya untuk menggeluti bidang tersebut. Itu kan yang pertama adalah kita harus mencintai bidang itu dulu, kita harus menyenangi, kita harus menyukai dulu bidang itu. Kalaupun kita tidak mempunyai sense seperti itu tidak akan mungkin berhasil. Jadi intinya kita harus senang dulu untuk bidang tersebut. Jadi untuk para pengusaha atau mungkin para teman-teman yang mau memulai di bisnis peternakan ini, saya sarankan itu sebelumnya searching ataupun sebelumnya cari referensi dari beberapa orang-orang terkait di peternakan, atau bisa kunjungi beberapa kandang atau bertanya kepada peternakan yang sudah senior dari kita gitu kan. Jadi untuk memulai peternakan ini saya pribadi tuh saya searching. Yang kedua, saya menghubungi mitra-mitra yang memang bisa membawa untung bagi pengusaha seperti kita adalah bisa membawa untung. Jadi tidak mungkin yang namanya kita pengusaha adalah pengen rugi. Jadi bagaimana caranya kita untung dan mitra juga untung gitu kan. Jadi dari awal untuk memulai peternakan ini kita persiapkan kandang yang memang, tapi kandang juga disesuaikan dengan lokasi dan cuaca juga.
Kebetulan di sini cuacanya yang saya dengar dari beberapa ketua yang lain itu sedikit ekstrim. Jadi kalaupun dingin sekali, kalaupun panas sekali. Jadi kita harus tahu yang namanya kondisi cuaca di sini, bagaimana untuk cara penanganan nanti untuk memelihara ayam. Memelihara ayam dari bibit DOC yang datang itu kita harus tahu. DOC datang kemari, kita harus persiapkan untuk tempat boardingannya. Kira-kira kalau misalnya DOC ke sini 1 jam atau ya 1 jam sebelumnya kita harus warm up. Warm up itu kita kasih penghangat. Warm up, kita kasih penghangat di tempat boarding itu supaya DOC yang datang itu masih nyaman. Karena kan DOC menempuh perjalanan yang sangat jauh, bisa jadi yang dari Jawa Timur ataupun dari Sukabumi, itu kan datang kemari, kita berikan dia rasa nyaman dulu. Karena kan kalau orangnya jet lag lah, perjalanan itu udah mabuk, ada yang pingsan, ada yang apa. Jadi kita berikan di tempat boarding itu serasa nyaman, seperti kita kasih pakan, terus kita kasih minuman juga ada minuman pembuka lah. Minuman pembukanya seperti kita bisa kasihkan gula merah atau bisa kasihkan air infus seperti itulah. Jadi biar elektrolit dia untuk DOC-nya itu tetap terjaga dan juga tetap kuat untuk di masa boardingnya seperti itu. Dan jangan lupa pemanas juga harus cukup, sekitar kurang lebih suhu 33 sampai 34 derajat. Itu memang untuk masa boarding memang sangat penting sekali. Itu yang memang menentukan hasil akhir di peternakan itu adalah masa boarding. Masa boarding baik, nanti akan selanjutnya akan lebih baik seperti itu. Jadi setelah masa boarding itu sampai ke panen itu kita kan panen sekitar 40 hari. Itu masa panen kita. Jadi masa boarding, setelah masa boarding adalah itu ada masa vaksin. Biasanya masa vaksin itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 hari setelah DOC datang masa vaksin. Setelah masa vaksin itu kita melewati ke 14 hari. 14 hari adalah masa vaksin di mana vaksin itu hilang. Vaksin itu habis di tubuh ayam tersebut. Nah, di masa vaksin itu yang masa-masa rentan. Jadi kan kayak vaksin itu sudah habis, bagaimana caranya untuk bisa memberikan imun tambahan kepada anak ayam itu supaya tetap awet. Kita berikan herbal seperti itu kan, kita berikan beberapa ramuan-ramuan yang memang ya mungkin peternak-peternak juga mempunyai herbal atau ramuan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi masa antar 25 hari, kalaupun ya masa 25 hari memang terlihat populasi di kandang itu memang terlihat padat, kita bisa melakukan penjarangan. Penjarangan itu kita memilih kurang lebih sekitar dari kapasitas kandang itu kurang lebih sekitar 5.000, kurang lebih bisa diambil 1.000 sampai 1.500 itu diambil untuk penjarangan. Jadi untuk masa akhir 25 hari sampai 40 hari itu ada beberapa space dari ayam sendiri untuk bisa leluasa longgar untuk bergerak. Jadi pertumbuhannya lebih baik dan juga body weight-nya lebih baik untuk di result hasilnya. Jadi kita akan mendapatkan untung yang cukup. Jangan satu lagi untuk pemberian pakan juga. FCR itu harus bisa yang namanya feed conversion ratio conversion itu kita harus bisa seimbangkan. Jadi jangan sampai ayam kelaparan. Kedua juga kita namanya feed intake-nya juga harus bisa melihat. Jangan sampai yang namanya saat memberi makan itu terbuang tercecer yang banyak. Terus yang ketiga, serapan makanan itu sendiri yang dihasilkan untuk menjadi daging itu berapa kita harus perhatikan. Jadi kalau misalnya menurut saya kalau untuk cenderung lebih ke konsen ke FCR itu salah, tapi lebih cenderung konsen ke gimana caranya bobot ayam itu bisa maksimal. Kalau untuk memikir FCR sedangkan bobot tidak maksimal itu sama saja. Jadi harus bobot dulu. Yang kita hasilkan adalah bobot. Bagaimana kita sudah membeli pakan, membeli obat, membeli ayam dengan nominal rupiah yang tidak sedikit. Terus dengan kita juga kan kita harus mengejar menutupi dengan BW. Jadi body weight-nya dari ayam itu harus melebihi nominal yang sudah kita belanjakan untuk pakan tersebut. Jadi gimana caranya bobot ayam itu harus lebih maksimal. Jadi tidak memikirkan FCR. Untuk pemberian makan ayam itu sendiri kita ada 3 tahap. Itu kita ada starter, pre-starter, sama finisher. Jadi pemberian ayam yang kita lakukan setiap harinya itu adalah sehari 2 kali. Sehari 2 kali itu adalah di jam pagi, jam 7 pagi, dan juga di jam 4 sore gitu.
Jadi semasa untuk dari jam 7 sampai ke jam 4 sore kita bisa mengontrol tingkah pola ayam tersebut di kandang. Bagaimana yang namanya tingkahnya ayam di kandang itu, apakah mungkin dengan suhu yang cukup atau dengan bau amoniak yang dimana kita harus bisa mengontrol itu mungkin setiap harinya atau setiap jamnya. Jadi setiap dari jam 7 ke jam 8 mungkin kita juga seperti bayi ya, kita punya bayi, jadi 2 jam sekali kita harus bangunkan ayam untuk makan, bangunkan ayam untuk minum, seperti itu. Jadi biar ayam juga dia bergerak, bisa berenergi juga. Jadi kita harus mungkin setiap 2 jam sekali kita bangunkan, tapi bangunkan dengan mungkin tidak ekstrim kita membangun apa ya, paling kita mengitari kandang aja, ayam itu akan bangun dan dia akan makan. Perubahan pakan itu ada. Kita yang pertama itu kita pakai pakannya itu crumble, terus sampai ke yang finisher itu kita pakai pellet, seperti itu. Jadi pakan juga kita bisa request dengan mungkin ada saran itu dari beberapa teman-teman atau mungkin dari beberapa peternak yang cocok di sini. Cuma saya masih bisa berkonsultasi dengan PT yang bermitra dengan saya. Jadi mungkin yang PT tersebut mungkin lebih bisa memberikan pengadaan pakan itu sendiri. Jadi kan saya seperti dengan PPL-nya sendiri, saya berkonsultasi kira-kira cocok apa dengan pakan di cuaca ini gitu kan. Ada kadang-kadang kalau misalnya kita salah memberi makan dengan cuaca yang kelembabannya tinggi, bisa jadi pakan itu tidak terkonsumsi dengan baik, dan juga mungkin kotoran dari ayam itu bisa bisa cair, tidak padat. Kalau misal salah memberi pakan itu mungkin dampaknya bisa akan yang namanya mengakibatkan amoniak lebih tinggi. Contohnya kayak misalnya pakan yang tidak cocok, terus kotorannya terlalu cair, amoniak terlalu tinggi, ayam itu akan cepat cekrek atau kena penyakit. Jadi kita harus benar-benar menseleksi pakan itu yang cocok yang mana. Jadi saya bisa request sama SML untuk request periode ini, saya mempunyai starter ini, pre-starter ini, dan finisher ini. Jadi kita diberikan kelonggaran untuk memilihnya. Jadi untuk penanganannya ayam itu kita mulai dari DOC dulu ya. Ya, dari DOC itu kita penanganannya itu kita ngelihat dari beberapa box, satu box itu kemungkinan isinya itu 100, tetapi akan dilebihkan beberapa untuk presentasi kematiannya gitu kan, mungkin 100 plus 2 atau per 100 plus 1. Dari DOC datang itu untuk yang dari masa untuk yang kita pelepasan ke boarding itu kita cooling dulu. Kita cooling memilih ayam yang mana yang sekiranya itu bisa masuk untuk dijadikan proses untuk brooding. Jadi kalau misalnya ayam sudah seperti cacat atau lemas atau seperti apa, itu kita bisa cooling, kita kumpulkan jadi satu, kita bisa laporkan kepada PT. Jadi PT itu dia menerima kurang lebih sekitar 1 sampai 2 kali 24 jam untuk menerima laporan dari kita bagaimana DOC datang sampai 2 hari ke depan, apakah ada yang cacat, apakah ada yang sakit, itu bisa kita klaim, dan pihak SML itu sangat bisa untuk seperti itu. Yang terpenting dengan bukti dan dengan divideokan seperti itu akan ditangani. Terus untuk masa ada ayam sakit setiap harinya kita lihat kontrol itu, kita melihat dari setiap harinya kita harus mengecek setiap 1 jam atau 2 jam sekali kita cek. Kita ambil ayam yang sakit banyak, ada yang mungkin kena koli, ada yang mungkin yang berak kapur seperti itu kita langsung cooling, kita langsung pisahkan, kita langsung buang. Bukan buang dalam arti dibuang, kita langsung pisahkan. Mungkin kita bisa dikeluarkan dari kandang itu, karena kalau misalnya tidak keluarkan dari kandang itu, saya khawatir terdampak kepada ayam lainnya. Jadi itu lebih baik kita istilahnya kasarnya kita buang dari awal, daripada kita pelihara, menghabiskan makanan, dan juga menularkan kepada yang lain. Jadi lebih baik kita buang, itu sudah ada yang memang kita record di kematian berapa, seperti itu. Motivasi saya untuk semua mungkin senior atau mungkin peternak-peternak yang lainnya, jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk mencari ilmu, walaupun ya kita merasa bisa ataupun kita merasa pintar. Apalagi di dunia ini, dunia peternakan yang memang ya kita tergantung dengan siklus dari cuaca ataupun siklus dari bibitnya. Jadi setiap bibit itu beda resiko, setiap cuaca itu beda resiko. Jadi intinya jangan takut untuk kita belajar. Saya yakin
semua saudara-saudara atau teman-teman peternak yang lainnya jauh lebih pintar dari saya. Mungkin saya juga tidak menutup kemungkinan untuk belajar dari semua saudara atau peternak yang lebih senior dari saya. Jadi bisnis usaha peternakan itu yang saya yakini untuk kedepannya insya Allah bisa menjadi bisnis unggulan, bisa menjadi bisnis sebagai ketahanan pangan Indonesia. Jadi itu aja sedikit cerita dunia pariwisata ke dunia peternakan yang memang ia langsung terjun bebas juga. Jadi saya pribadi saya yakin dengan usaha yang memang akan kita lakukan, yang kita benar-benar tekun dan teliti, itu akan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kawan-kawan subscribe ID Peternak. Terima kasih.